semuanya. Hai. Kembali lagi bersama kita di Ajuma. Asiknya Jumat Jumat malam. malam. Asyik. Ya. Malam hari ini di Episode keempat di season 1 ya, Masian ya. Betul. Karena kita mau bikin beberapa season mungkin ya nantinya. Biar nggak kalah kayak Cinta Iya, Fitri. Mas. Nggak kalah kayak sinetron ya, sama Tersanjung. serial-serial TV yang lain. Atau serial pas Netflix. Iya. Ya di sinetron kan kayak gitu ya, ada apa season 1, season 2, season sampai nggak tahu season berapa itu ya, gitu ya. Jadi untuk podcast hari ini kita bahas tentang apa ya? Ayo teman-teman mau request nggak? Ya, yang mau request boleh lah ya, nanti di komen di podcast kita ini atau di episode podcast kita hari ini untuk next kita mau bahas apa. Teman-teman boleh lah kasih saran ya, suggest ke kita. Oh, topik ini lo Bro sama Yuna mau bahas ini kayaknya menarik nih ya. Mungkin bisa request nanti yang terbaik nanti kita akan bawakan ya di podcast di minggu depannya. Obrolin gitu. santai. Ya, obrolan santai ya, ala-ala obrolan pilotok gitu ya. Iya. Tentang semua hal yang jadi experience kita, jadi point of view dari kita berdua itu kayak gimana gitu. Based on point of view. Ya, based on our point of view ya. Jadi tergantung dari sudut pandang kita juga. Dan ini juga sekali lagi ya, kita disclaimer di awal kalau kita juga gak memaksakan teman-teman untuk 100% mau mengikuti kita atau dengerin saran kita, tapi ini sebagai salah satu bahan ya, pertimbangan teman-teman untuk memilih atau menentukan sesuatu dari perspektif mungkin dari kita berdua. Oh iya bener juga ya, atau oh gitu ya, ternyata gitu. Tapi kalau memang berbeda juga ya kita it's okay ya. memaksakan. Sekali lagi kita nggak memaksakan untuk pandangan kita. Jadi gitu. Untuk hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Topik yang juga ada dari permintaan ya. Ya, permintaan dari teman-teman pendengar, baik dari DM di Instagram pribadi saya maupun Instagram pribadi istri saya. Jadi hari ini kita ngobrolin tentang bullying ya. Bullying. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya bullying, dan beberapa tahun belakangan ini marak lagi ya tentang bullying. Atau memang ini kayak sudah mendarah daging mungkin ya, terutama di Republik 62 ini ya. Ya, di Republik kita tercinta, di negara kita tercinta ini bullying masih sangat mengakar, dan bahkan beberapa dari kita ada kasus-kasus bunuh diri, suicide, hanya karena tidak tahan dengan bullying yang diterima gitu sih. Kalau kamu ada pengalaman nggak tentang pernah dibully? Iya, so pasti ya. Maksudnya dalam masa-masa dulu, kalau sekarang mungkin tetap akan ada ya, karena nggak mungkin menutup kita nggak bisa menutup lidah atau mulutnya orang ya, karena apapun kalau mereka memang udah dasarnya benci, kita mau ngelakuin hal baik pun pasti tetap dikatain, terus akhirnya dibully. Istilahnya kalau zaman anak sekarang itu digodok ya, digoreng gitu, apa digoreng sekarang itu, mau itu media sosial atau bahkan secara offline pun kayak gitu. Kalau saya dulu ya, karena kan saya sebenarnya bukan orang yang cantik-cantik banget gitu, kulit hitam kayak gitu tuh, kayak gitu dulu tuh waktu sekolah gitu, dekil, kulitnya kayak kopi kayak gitu. Ya itu bully-bully yang kayak gitu tuh. Verbal bullying itu sering terjadi ya, apalagi zaman sekolah. Apalagi zaman sekolah kita dulu ya, di tahun 90-an ya, 90-an akhir ya, sebelum tahun 2000. Tapi wajah kita masih kayak anak 2000-an. Iya, bisa dikatakan seperti itu, karena banyak dari teman-teman dekat kita waktu pertama kali kenal kita dikira kita masih anak fresh graduate, padahal kita udah ya early 30-an ya, mungkin udah kelihatan kayak bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada umumnya ya, tapi kita tetap stay young karena kita selalu berpikiran bahwa dengan kita selalu belajar, kita selalu membuka diri dengan perspektif orang lain, itu akan merasa masih muda gitu. Ya, benar. Nah, kalau kamu nih, yang pengalamanmu selama ini, apakah kamu pernah mengalami bullying?
Kalau bullying pasti ya, sebelum jauh ya tentang bullying, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu bullying itu apa. Kalau bullying itu sebenarnya kalau menurut KBBI, waduh KBBI berat juga ya, atau menurut dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok orang yang lebih kuat, dalam tanda kutip ya, atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu ya secara etimologis lagi atau istilah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti itu ya. Jadi bullying kembali lagi ya, nggak hanya perempuan dan anak-anak ya, semuanya tuh pasti ada yang dibully, meskipun kadang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek, pasti bullying itu akan selalu terjadi. Dan itu ya, dan sometimes orang yang ngebully itu nggak ngerasa itu sebuah bullying karena merasa orang itu pasti kuat. Orang itu akan merasa kalau yang membuli ya, itu pasti akan ngerasa orang itu bakal akan kuat-kuat aja, nggak bakal akan terpuruk karena dengan ejekan kita. Paling sering itu adalah bullying verbal ya, sebenarnya yang sering kita temuin ya, rata-rata orang-orang curhat ya, orang cerita, teman-teman saya juga ya kalau cerita itu rata-rata secara verbal bullying ya. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak sih akhir-akhir ini yang physically bullying ya. Jadi teman-teman yang dapetin physically bullying itu lebih banyak beberapa tahun ke belakang sih. Kalau di tahun-tahun kita di early 90-an sampai 2000-an, early 2000-an itu pasti saya berbullying masih belum ya, apalagi saya berbullying pasti itu masih jauh kan. Mungkin masih verbal bullying ya. Jadi gitu. Kalau sekarang kan sudah jempolnya ya yang main. Ya, jempolnya jadi ngebully ya sekarang. Sekarang netizen yang budiman itu pakai jempol. Oknum netizen ya, bukan semua netizen itu pasti seperti itu. Ada saya pasti. yakin para netizen yang mendengarkan podcast kami adalah netizen yang baik. Iya, netizen yang anti punya pemikiran terbuka lah terhadap segala sesuatu karena mau mendengarkan kita. Iya, karena mendengarkan podcast ini pasti. Ya, mendengarkan podcast ini pasti pemikiran terbuka, enggak yang sedikit-sedikit ngejudge gitu kan. Jangan lah ya. Jadi orang itu seperti itu. Kembali lagi ke experience saya ya, waktu saya kecil itu selalu dibully karena saya waktu itu posturnya paling kecil ya di sekolahan. Jadi saya sering dibilang bisa dibawa kemana aja karena casingnya mudah dibawa karena kecil gitu ya. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang karena saya agak berat badan saya agak over gitu. Jadi orang-orang bilang nih balon gitu. Kayak sering. Iya, balonku ada satu dong. Jadi. Ada. Oh iya. Ya kayak gitulah. Jadi saya berbullying, bukan saya berbullying ya, verbal bullying di tahun-tahun kami waktu itu sekolah itu masih sangat bisa sangat bisa gampang ditemui lah di situ ya. Memang bahkan mengganggu sekali gitu. Iya, jadi mungkin 1-2 kali mungkin kami berdua itu tipikal orang yang kuat ya, ketika diejek ya istilahnya masa bodoh aja ya, masa bodoh aja dengan itu gitu. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya deep down take it personal, kemudian terus sedih gitu. Ada dulu teman saya itu dibully kayak gitu dan besoknya nggak masuk sekolah atau menarik diri, atau bahkan ada yang pindah sekolah karena dibully gitu, karena nggak kuat gitu dengan bullying atau verbal bullying yang diterima gitu sih. Saya sih memang dulu juga pernah karena dibullying gitu akhirnya bolos teman-teman, sehari. Itu itu efek negatif ya dari bullying dengan ya. Alasan gurunya rapat, nggak taunya mama saya ke pasar, habis itu ketemu orang tua teman saya dan katanya masuk, habis itu saya kena cubitan. Kena marah dan ya bonus ya, cubitan mesra dari ibu ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Waktu itu memang ya trauma. Sampai segitunya ya. Itulah efek negatif yang diterima ketika teman-teman dapat bullying dari teman yang lain ya, yang merasa bahwa dirinya itu lebih kuat dari yang lain gitu ya. Terus pernah nggak sih pernah ngerasain
langsung tindakan gitu, jadi kayak dipukul atau dicubit oleh temen secara fisik. secara fisik ya, physical bullying ya. Apa pernah nggak? Pernah sih, nggak pernah. Nggak Kalau pernah. aku sih nggak pernah. Kalau kamu ya? Kalau aku sih mungkin apa ya, bukan secara verbal ya, bukan secara fisik ya, lebih ke memang udah bertengkar sih jatuhnya. Karena itu apa ya, dulu itu kalau nggak salah itu mengejek karena dari verbal bullying, karena saya nggak terima waktu itu saya langsung mukul teman saya dan terjadilah perkelahian waktu itu. Ya anak kecil lah ya, namanya anak kecil pasti kayak gitulah. Jadi waktu itu saya belain adik saya waktu SD gitu. Jadi Kenapa adiknya juga dibully? iya, waktu itu adik saya kena verbal bullying ya, karena adik saya kulitnya agak seperti istri saya, jadi agak gelap gitu. Jadi Padahal teman-teman kita nih tim sawo matang yang manis. ya manis-manis gitu ya, ada manis-manisnya. Nah itu saya melakukan perlawanan karena saya nggak terima gitu, karena adik saya dibully. Meskipun adik saya juga nggak nangis atau nggak ngelaporin ke saya, tapi karena saya mendengar, jadi saya melakukan tindakan. Ada panggilan jiwa. Iya, saya pengen membela adik saya, jadi saya akhirnya ya secara nggak spontan aja sih waktu itu, karena saya masih kecil juga ya, langsung mukul dia, dan akhirnya besoknya saya kena hukuman dari orang tua saya karena akibat dari pembelaan itu sih. Jadi bagaimanapun bullying, baik itu verbal maupun tindakan, bahkan ada yang seksual bullying ya. Benar. Kalau seksual bullying sudah parah sih. Sudah parah. Seksual bullying itu sometimes itu bisa buat sudah nggak bermoral lah. Iya, buat seseorang itu sampai bahkan ada consider buat suicide juga ya. Benar. Kadang karena depresi, kemudian pengen mengakhiri hidupnya. Traumanya tuh panjang. Panjang. Enggak. Mungkin kalau kayak kita mungkin setahun 2 tahun, atau mungkin sekarang kalau diingat-ingat jadi kayak pengalaman, jadi pengalaman lucu gitu. Kita ketawa sendiri. Tapi mungkin kalau untuk yang seksual bullying ini beda teman-teman. Udah benar-benar dalam lah. Iya, di tingkat lukanya itu dalam banget. Di tingkat dimana seseorang itu nggak bisa lagi, mungkin kalau nggak punya teman untuk bertukar pikiran atau menjelaskan ngobrol, jadi mungkin dia akan consider bahwa hidupnya udah nggak berguna lagi karena setelah seksual bullying. Dia bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara jangan kayak gitu ya teman-teman. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman butuh teman atau butuh teman ngobrol, mungkin bisa tinggalin nomor atau apapun itu, atau DM ke Instagram kami berdua untuk bisa ngobrol. Mungkin kita nggak bisa bantu, tapi kita mencoba untuk mendengarkan teman-teman gimana sih rasanya jadi teman-teman gitu ketika mendapatkan baik itu verbal bullying, physical bullying atau sexual bullying. Kita akan bantu menjadi teman baik buat teman-teman untuk dengerin gitu ya. Baik saya maupun istri saya akan. Memang kita bukan pakar psikologi ya. Ya, kita juga nggak mendalami psikologi ya ketika kita kuliah, tapi kita mencoba pengen jadi seseorang. Kita mau jadi pendengar yang baik buat teman-teman juga gitu ya. Kita tuh bisa ya mengatasi bullying ini, ya kan? Iya, bisa. Bullying sebenarnya bisa diatasin dengan cara banyak hal ya. Banyak. Mencegahnya atau mengatasi bullying di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau di lingkungan dimanapun, bahkan dimanapun. Beberapa kasus bullying itu dilakukan oleh orang terdekat, oleh keluarga besar, sometimes kayak gitu sih. Jadi ya dimanapun kalau kita mendapatkan bullying, kita bisa mencegahnya dengan banyak hal. Gimana aja sih sayang cara mencegah bullying terjadi di lingkungan kita gitu sih. Kita bisa melakukan pencegahan mungkin mulai dari, kalau dari anak-anak ya kita bisa edukasi ya, kalau anak-anak itu supaya jangan mudah untuk ngejudge orang yang mungkin berbeda dengan kita. Kita kasih pengetahuan tentang bullying itu kayak gimana, terus dampaknya kayak gimana, kayak gitu. Terus bagi anak-anak yang memang sudah terlanjur kena bully, atau yang sekarang sedang mengalami bullying, ya kalau aku sih saranin kita harus tetap percaya diri ya, maksudnya jangan minder, jangan karena kita udah dibully kayak seakan-akan kita nggak ada harganya atau kita sama sekali nggak berguna, nggak ya teman-teman ya. Jadi
jangan takut juga untuk lapor ke, kalau perlu ke orang-orang kayak keluarga. Kalau memang teman-teman masih ada keluarga, ya keluarga, ke orang terdekat. Terus kalau itu terjadi di sekolah juga bisa dilaporkan ke pihak sekolahnya, ke guru, ke kepala sekolah gitu ya, ke wali kelas atau guru BK. Atau kalau itu terjadi di bangku perguruan tinggi juga teman-teman bisa lapor ke dosen wali atau ke dosen yang bersangkutan atau mungkin ke dekan atau lain sebagainya. Karena bullying ini sebuah masalah yang sangat besar ya, yang mungkin bukan jadi hal yang mudah buat pemerintah juga atau buat orang-orang di sekitar kita untuk mencegah hal itu terjadi. Intinya sih memang harus speak up. Kalau kita harus berani untuk speak up. Nggak boleh diem. Kalau kita jangan dibiarkan hal itu terjadi. Ketika kita mau membiarkan itu terjadi, maka selamanya itu akan menjadi sebuah habit di masyarakat kita atau hal yang biasa di masyarakat kita. Sedangkan itu adalah hal yang buruk gitu. Kayak sesuatu yang buruk dibiarkan itu pasti ya akan menjadi menjadi buruk aja gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi ya pencegahan untuk anak-anak ya. Kalau untuk keluarga gimana? Ya, kalau untuk keluarga kita bisa meningkatkan istilahnya hubungan kepada keluarga kita. Terus kalau memang ini memang agak complicated kalau keluarga ya, lebih dalam karena orang terdekat ya. Kalau kita dibully oleh keluarga kita sendiri, yang pertama balik lagi sih kalau menurut saya ngomong ya, berani kita bicara bahwa kita nggak nyaman diperlakukan seperti itu ya. Itu sih yang paling penting. Terus habis itu kita bisa memberikan edukasi juga ya. Ya, edukasi bahwa dampak negatif dari bullying itu banyak gitu. Mungkin ya itu tadi, beberapa orang pasti, apalagi keluarga ya, pasti berpikiran bahwa kita itu yang kena bully atau korban bullying itu pasti ngerasa dia itu pasti kuat kok, dia itu nggak gampang gampang down ketika dibully gitu. Apalagi untuk verbal bullying ya, itu hal yang sangat jangan dianggap sepele ya, hal-hal seperti itu. Dan beberapa kasus juga sexual bullying itu dilakukan oleh keluarga terdekat, bisa jadi paman, bibi atau ayah atau ibu tiri, bahkan ayah kandung pun pernah melakukan hal seperti itu, atau ibu kandung juga melakukan hal seperti itu. Jadi kembali ke teman-teman, pendidikan di keluarga itu juga sangat penting. Mungkin orang tua kita mungkin berpendidikan nggak setinggi kita, atau mungkin juga keluarga teman-teman ada yang mohon maaf pendidikannya kurang tinggi, tapi seenggaknya ketika teman-teman membuka diri untuk mau belajar, mau beradaptasi dengan kehidupan sekarang, pasti pemikiran akan terbuka gitu, akan demokratis gitu keluarga. Jadi teman-teman jangan takut ketika teman-teman mengalami hal-hal seperti itu. Mungkin kalau physical bullying yang sudah mengganggu banget, atau utamanya seksual bullying ya, itu jangan sampai terjadi di keluarga. Ketika itu terjadi, coba teman-teman bilang ke orang yang benar-benar teman-teman percaya dulu. Kemudian nanti akan dibantu untuk mungkin di jalur hukum atau di gimana nantinya. Kalau misalkan tinggal maksudnya ada Pak RT ya, Pak RT, maksudnya kita ngomong adanya kayak gitu. Maksudnya maksudnya nggak harus orang lain, orang lain yang maksudnya di sini tuh yang memang punya wewenang ya. Kalau misalnya kayak Pak RT atau itu tadi mau ke kantor polisi juga ya silakan, cuma kan pasti bukti ya. Iya, tapi ya itu kembali lagi, kadang korban bullying itu masih ada trauma, jadi mungkin pertama takut karena diancam, yang kedua mungkin karena dia itu masih trauma, jadi masih bingung untuk ngomong itu kayak gimana gitu. Apalagi ngomong untuk melaporkan, itu pasti akan ada kecemasan juga mungkin dalam hal ini gitu ya. Kemudian intinya maksudnya jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, terus ngomong teman-teman. Kalau memendam itu sendiri berat memang. Maksudnya justru itulah kayak kami ini hadir buat teman-teman. Kalau memang teman-teman sekarang nih, kalau memang ada yang
di posisi seperti itu, bicara aja kayak gitu. Iya. Sebisa mungkin kita juga akan menampung dari cerita teman-teman, kalau perlu juga mungkin kita bisa bantu untuk memberikan solusi ya, meskipun mungkin nggak yang bagaimana gitu. Iya. Tapi kita coba untuk mendengarkan teman-teman. Even teman-teman pakai akun anonim, it's okay gitu. Ketika teman-teman nggak mau jelasin siapa teman-teman, itu it's okay. Tapi teman-teman seenggaknya mau terbuka, mau menceritakan apa ya. Dan juga kita akan menjaga privasi teman-teman kok. Sebisa mungkin teman-teman pertama adalah ngobrolin apa yang dirasain, apa yang menjadi bullying di teman-teman gitu sih. Terus tadi apa lagi ya untuk mencegah bullying itu terjadi? Untuk mengatasi bullying? Ya kita yang jelas maksudnya sebisa mungkin kita membangun lingkungan masyarakat yang peduli terhadap tindakan bullying ya, kayak gitu. Kita harus bersama-sama memberantas lah ya. Iya, memberantas. Jangan sampai bullying ini menjadi habit, menjadi kebiasaan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal itu, menjadi suatu hal yang lumrah gitu. Hal yang lumrah untuk dilakukan itu jangan sampai seperti itu ya. Apalagi bullying ini sudah banyak merenggut korban jiwa maupun secara psikis, orang akan terganggu karena bullying. Jadi jangan sampai ini dibiarkan di sekitar kita terjadi dan kita nggak mau tahu. Itu adalah sebuah hal yang sangat memilukan ya. Jadi seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang ngerasa orang di sekitarnya terkena dampak atau jadi korban bullying, sebisa mungkin teman-teman itu bantu untuk dengerin curhatan mereka, dengerin keluh kesah mereka tentang bullying, baik itu secara fisik, verbal maupun apalagi seksual ya. Itu udah sangat sampai jangan malah ditambah-tambahin ya teman-teman. Iya, kadang tuh jangan dijudge juga gitu. Ada temennya yang lagi curhat, aku diginiin, terus teman-teman langsung bilang, kamu tuh lemah, kamu tuh ini, jangan ya teman-teman. Jangan. Karena setiap orang pasti punya batas atau limit ketika orang itu aku ini nggak bisa ngehandle ini lagi gitu. Iya. Jadi udah butuh orang lain, sosok jadi orang lain. Jadi ketika memang gitu. kalian kedatangan temen yang memang kayak begitu ya, tiba-tiba misalkan dia, aku pengen cerita nih, aku tuh diginiin ini, dengerin temen-temen, dengerin. Karena siapa tahu benar-benar di saat itu tuh, di momen itu dia benar-benar butuh bantuan ya. Butuh bantuan. Even teman-teman belum bisa mengasih bantuan, seenggaknya dia bisa memperingan bebannya dengan menceritakan ke orang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Kayak ya itu sih tentang bullying ya. Iya, jadi itu poin kalau mau ngobrolin bullying panjang banget ya, tapi karena kita terbatas oleh waktu ya teman-teman, mungkin kita akan bahas lagi mungkin di season selanjutnya ya teman-teman. Mungkin kita juga kalau ada waktu dan ada narasumber dari Iya, psikologi, mungkin dari kita psikolog akan ajak mungkin ya. Buat teman-teman yang dengerin dan memang consider anak psikolog juga, yang consider atau sudah pernah menanganin teman-teman korban bullying, mungkin bisa komen di bawah. Jadi gitu. Atau nanti kita juga akan cantumin IG buat teman-teman mungkin mau DM atau mungkin mau curhat tentang keluh kesahnya teman-teman, mungkin bisa ya nanti ya kita tampilin ya di komen. Siapa tahu di season berikutnya. Iya, kita akan mengundang narasumber yang memang pakar atau istilahnya memang di bidang ini. Memang di bidang itu ya, di bidang dimana dia bisa secara psikis dia bisa tahu bagaimana perasaan korban bullying dan juga how to handle it ya, atau gimana cara mengatasi dari akibat bullying ini atau menjadi preventif ya sebelum jadi bullying. Jadi teman-teman sekali lagi jangan pernah tinggalkan atau jangan pernah merasa masa bodoh ya dengan korban bullying. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi bagi yang sekarang masih takut-takut buat ngomong, ayo kita speak up. Iya, speak up dengan cara elegan ya, kembali lagi ke teman-teman ya. Gimana ya itu berani kan buat speak up pokoknya. Berani buat untuk ngomong apa yang kita pengen omongin seperti itu. Ya. Oke, gitu aja dulu ya. Cukup sekian ya karena udah panjang banget ini kayaknya. Iya, oke. So untuk minggu ini bullying mungkin itu tadi ya ada 3, yaitu ada verbal bullying,
melalui omongan, ada physical bullying yang melalui secara fisik ya, dan yang ketiga adalah sexual bullying yang ini sangat ya, pokoknya bullying itu semua ya negatif ya. Yang dijelasin saya nanti panjang nih ya, kamu panjang jelasin lagi. lagi. Oke. Itu aja ya. Jadi dan juga tadi udah dibahas tentang cara mengatasinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi Semangat ya teman-teman untuk korban bullying, yuk cari teman-teman yang mau dengerin. Ya, Ya. kita juga sama-sama. mau dengerin kok. Kita juga sama-sama berjuang. melewatin ini semua. Kita Teman-teman nggak sendiri. Teman-teman nggak sendiri, masih ada orang-orang yang pasti peduli. orang-orang terdekat yang masih peduli dan mau untuk mendengerin teman-teman gitu. That's right. That's right. Oke, untuk sekarang itu dulu ya untuk minggu ini. So selamat istirahat buat teman-teman. Sampai bertemu Thank you lagi. udah dengerin. Sampai bertemu lagi di minggu depan. See you. Bye-bye. Bye-bye.